Ponrogo, gimana nih yang tadi sudah ngelihat pembukaan Grebeg Suro 2023 yang ada di panggung utama alun-alun Ponrogo? Gimana guys, kalian puas atau kurang puas? Sakjane aku ya rodok kurang puas sih. Soalnya di tahun-tahun sebelumnya itu kembang apinya itu lebih banyak daripada malam ini. Tapi ya kalau misalkan kita ngelihat keadaannya hari ini, oke lah, cukup meriah lah yang hari ini. Nah, kali ini saya mau ajak kalian untuk melihat detail tentang pembukaan Grebeg Suro yang terjadi malam ini, yaitu dimulai dari perjalanan saya jalan kaki nih dari Tambak Bayan ke alun-alun. Ini ceritanya ya, saya itu kan mikirnya biasanya itu naik pas Grebeg Suro itu kan rame banget ya, makanya saya tuh inisiatif motor saya titipin ke teman saya yang rumahnya di Tambak Bayan, terus kemudian saya jalan kaki dari Tambak Bayan ke alun-alun itu guys. Nah, ternyata ekspektasi saya itu tidak seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Kali ini saya ngelihat orang-orang yang mau lihat Grebeg Suro pembukaannya itu ya banyak sih, tapi tidak sebanyak dari tahun-tahun yang kemarin pokoknya. Saya ngelihat juga ini parkiran mobil-mobil itu sampai dari itu loh guys, BRI yang di Ponrogo. Nah, BRI yang sana itu mulai jejer-jejer yang namanya mobil-mobil. Terus kemudian begitu saya sampai di Pegadaian yang di sebelah alun-alun itu juga banyak sekali yang namanya motor-motor jejer-jejer gitu. Nah, tapi ini saya ngelihatnya itu nggak terlalu rame sih, tidak serame tahun-tahun sebelumnya. Tapi mungkin ya banyak hal ya guys pengaruh itu. Yang pertama ya mungkin keadaan ekonomi yang sekarang ini kan sulit ya cari duit. Terus kemudian ya kita wajar juga ya sih, soalnya 3 hari sebelumnya itu Ponrogo kan diguyur hujan terus-terusan, makanya ya itu pengaruh juga pada orang-orang yang mau datang ke pembukaan Grebeg Suro ini. Tapi kali ini saya cukup beruntung sekali karena penontonnya kali ini agak berkurang, makanya saya bisa menaikkan drone saya juga dengan mulus banget sih. Nah, saya menaikkan drone saya itu di depannya kantor Pemkab guys. Kalian bisa ngeliat nih, dari kantor Pemkab saya menarik drone saya ke atas, langsung itu menghadap ke panggung utama yang saat ini tuh lagi ada kembang apinya. Nah, kalian bisa tahu ya, biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan kembang apinya itu ada di 2 lokasi. Yang pertama ada di panggung utama, yang kedua di atasnya gedung Pemkab itu. Nah, tapi malam ini itu hanya ada di panggung utama aja guys. Jadi ya saya cukup ya agak ini sih kurang apa ya, kurang puas lah. Dari tahun-tahun sebelumnya ini kurang gitu loh. Kalau dulu kan kembang apinya itu biasanya dari panggung utama, terus kemudian twing dapat kejutan dari gedung Pemkab itu kan kita penontonnya itu harus muter 180 derajat gitu badannya untuk ngelihat kembang apinya karena berlawanan arah gitu. Tapi sekarang wah cuma satu tok, ya wes lah. Tapi cukup menarik kok kali ini, kembang apinya juga banyak, terus ya warna-warni ngono, terus menarik. Terus kemudian ya lampu-lampu sorot yang ada di panggung itu tadi juga bagus kelihatannya tuh. Kalau misalkan saya lihat dari atas itu cukup menarik juga sebenarnya pembukaan Grebeg Suro tahun 2023 ini. Meskipun dengan keadaan banyak hal ya guys, ekonomi yang sulit, terus kemudian cuaca juga agak sulit dikendalikan, tapi yang jelas sip lah. Ini kerja kerasnya Pemkot Ponrogo cukup dan harus kita hargai juga. Nah, ini pada waktu kembang apinya berhenti itu, saya itu Arab ini loh guys, balik drone saya pikir itu ada kejutan seperti tahun-tahun sebelumnya, atau misalkan apa, kalau misalkan kembang apinya yang dari panggung utama itu selesai, biasanya tuh ada kejutan kembang api yang dari gedung Pemkab. Ternyata tak tunggu-tunggu loh, kok gak ada, oh ternyata udah selesai. Jadi ya gitulah.
Jadi ya padahal yo saya itu menyiapkan baterai itu sampai full loh, tadi itu tak charge, ternyata cuman merekam kembang api yang dari depan aja sih. Tapi ya cukup menarik juga. Ini adalah pembukaan Gerbek Suro tahun 2023 yang sudah dilaksanakan malam ini sekitar setengah 11 tadi di panggung utama yang didirikan di alun-alun Ponorogo. Nah, ini saya kasih pandangan buat kalian nih. Ini adalah pandangan dari atasnya. Nah, kalian bisa lihat di barat dan di timur itu terdapat stand-stand jualan guys. Ini adalah orang-orang yang berjualan kaki lima gitu di sekitarnya panggung utama itu tadi. Nah, info nih ya buat kalian yang ingin menikmati Festival Reog. Festival Reog tahun 2023 ini dibagi dua. Untuk besok tanggal 10 sampai 13 itu adalah Festival Reog Remaja guys. Saya baca di Google, ternyata titik beratnya yang remaja itu adalah siswa SMP saja. Jadi tanggal 10 sampai 13 itu nanti yang main itu rata-rata adalah anak-anak SMP. Terus kemudian tanggal 14 sampai 17 Juli itu nanti Festival Reog Nasional. Biasanya itu usianya di atasnya remaja itu guys. Berarti SMA, universitas, juga umum. Biasanya dari desa ataupun dari klub-klub reog yang ada di luar kota Ponorogo. Nah, buat kalian yang tertarik untuk mengikuti Festival Reog ini, saya juga dapat info nih. Untuk harga tiketnya, tiket reguler itu harganya sekitaran 10.000 ke atas. Nah, itu bisa dibeli on the spot guys. Jadi kalian bisa langsung beli di tiket yang loket masuk yang di Gapuro Gerbek Suro itu sebelum masuk ke panggung utama. Terus kemudian untuk tiket VIP kalian bisa memesan lewat aplikasi tiket.com. Itu harganya sekitar 75.000. Nah, fasilitasnya kalau kalian pesan tiket yang VIP, kalian itu dapat tempat duduk yang di depan panggung pas, terus kemudian dapat snack juga. Oke, ini buat kalian yang ingin menikmati hal-hal lain di Ponorogo. Setelah tanggal 17 itu nanti, tanggal 18 Juli itu akan ada penutupan Gerbek Suro guys. Tempatnya di alun-alun Ponorogo ini juga. Nah, biasanya kalau penutupan itu ya seru juga. Ada tari-tarian reog gitu. Sekaligus nanti pemenang festival reognya juga akan diumumkan pada waktu penutupan Gerbek Suro itu. Lalu tanggal 19 Juli itu ada larungan di Telaga Ngebel guys. Jadi buat kalian yang ingin juga meliput atau nonton yang namanya larungan sesaji yang ada di Kota Ponorogo, nah kalian bisa langsung cus ke Telaga Ngebel pada tanggal 19 Juli. Biasanya tuh pagi guys, sekitar jam 7 pagian gitu kalian harus standby di sana karena acaranya itu ya full gitu. Nah, ini adalah panggung utama yang ada di alun-alun Kota Ponorogo pada waktu pembukaan Gerbek Suro 2023 tadi sekitar setengah 11 malam. Panggungnya itu cukup megah guys, lampu sorotnya juga cukup oke. Saya menerbangkan drone ini dengan ketinggian sekitar 120 meter. Jadi full saya tarik drone saya ke atas sekali dan wow, kalian bisa ngeliat ya. Ponorogo itu kalau malam juga cukup cantik sih. Bertebaran gitu rumah-rumah penduduknya, jadi kelap-kelip gitu kayak lampu-lampu kecil-kecil gitu. Terus kemudian yang di alun-alun itu persis lampu-lampunya agak gede-gede karena memang pusatnya hari ini Ponorogo yang bagian rame-ramean itu ya di sini guys, di alun-alun ini. Nah,
Di alun-alun ini akan terus ada pertunjukan mulai besok ya. Besok itu ada festival reok remaja, terus kemudian dilanjut festival reok nasional, dan juga dilanjut dengan acara penutupan Grebeg Suro. So buat kalian ini, ayo saya undang kalian semua untuk datang ke Ponorogo, karena ini adalah momen 1 kali setahun guys. Suro itu 1 tahun sekali, dan Ponorogo itu salah satu tempat, salah satu kota yang terkenal sekali bahwa pada waktu Grebeg Suro itu pasti rame. Nah dijamin pokoknya kalian itu puas lah kalau di Ponorogo. Kalau kalian kangen dengan acara-acara reok-reok itu, nah kalian bisa datang nih ke Ponorogo, karena ini full dari tanggal 10 sampai tanggal 17, lanjut tanggal 18 juga. Nah, tanggal 18 pada waktu penutupan Grebeg Suro nanti juga pasti ada pentas reoknya juga. Oke, ini saya menarik drone saya untuk kembali ke titik awal di mana saya menerbangkan drone. Nah, kalian bisa lihat ya guys. Saya benar-benar menerbangkan drone di depannya kantor Pemkab Ponorogo. Agak serem juga sih pada waktu saya menerbangkan drone di sini, karena sinyal GPS saya pas di bawah itu sedikit sekali. Saya tadi itu hanya dapat sinyal terakhir pas pada waktu terbang itu, saya cuma dapat sinyal itu 11 guys, 11 GPS. Terus kemudian tapi begitu saya naik ke atas di ketinggian sekitar 30-an meter gitu, wes full itu langsung 19 sinyal GPS dapat. Nah ini yang view yang saya dapat dari depannya kantor Pemkab itu, karena depannya kantor Pemkab itu tadi yang paling sepi daripada yang lainnya. Yang lain-lain itu wah rame nih polo. Tadi itu saya sebenarnya pengen menerbangkan drone di depannya patung Songgolangit, tapi ternyata di situ full banyak orang-orang duduk-duduk. Mungkin mereka sedang menunggu kembang api yang dari gedung Pemkab, ternyata tidak ada. Kasian ya, kecil. Oke guys, buat kalian yang belum subscribe ke channel Jelajah Udara, saya undang kalian untuk subscribe ke channel ini, karena di sini saya akan terus update pengalaman drone dan juga cerita-cerita traveling lainnya. Jangan lupa ya untuk berkunjung ke Ponorogo untuk menyaksikan Grebeg Suro 2023. Jangan khawatir, pokoknya di Ponorogo itu biaya hidupnya itu murah guys. Biaya penginapan murah, biaya makan murah, biaya jalan-jalan juga murah. Dan juga jangan khawatir, Ponorogo punya banyak sekali tempat-tempat wisata yang menarik, baik itu tempat wisata alam, juga wisata modern yang seperti kafe-kafe kekinian gitu. Di sini juga ada. Wes lah, kalian cukup lihat aja destinasi-destinasi terkenal di Ponorogo ini dari channel Jelajah Udara. Wes lengkap guys, banyak wes tak upload di sini semua. Oke, terima kasih ya guys sudah menonton video ini sampai selesai. See you and bye bye. Terus jaga kesehatan ya.